Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku, marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Mazmur pasal 17, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, siapakah Allah yang kita kenal? Inilah menjadi dasar kita hidup sebagai orang percaya. Mengenal Tuhan. Dari hari ke hari semakin dalam, semakin luas, semakin tinggi. Semakin kita teguhkan pengenalan kita yang benar terhadap Tuhan. Itulah tantangan utama yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Sehingga suatu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku menurut orang banyak? Lalu menurut survei dan penelitian mereka, orang banyak mengenal Tuhan itu seperti Elia, atau seperti Yeremia, atau salah seorang para nabi seperti Musa dan yang lain-lain. Dan kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, betapa indahnya di dalam jawaban itu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang memberitahukan itu kepadamu, melainkan Allah Bapa-Ku yang di sorga. Rahasia terbesar dalam pengenalan kita kepada Allah ialah Allah memberitahu siapa dirinya kepada kita. Bukan Allah yang kita rumuskan berdasarkan pengalaman dan pikiran kita semata, tetapi Allah mengungkapkan, menyatakan, membukakan siapa dirinya kepada kita. Pada hari ini kita menambah pengenalan yang baru sebagaimana pemazmur mengenal Allah. Pemazmur mengenal Allah atau Daud mengenal Allah sebagai hakim yang benar, yang mengetahui segala sesuatu. Engkau adalah Allah yang benar, daripadamulah datang penghakiman. Engkau melihat apa yang benar. Bahkan dia berkata bahwa Allah itu maha tahu. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku. Allah mengetahui diri kita. Dan Allah adalah hakim yang mengetahui kebenaran. Itu yang pertama yang perlu kita tahu, saudara-saudara. Mengenal Allah dari waktu ke waktu semakin baik, dan semakin baik. Yang kedua, saudara-saudara, kita perlu mengenal diri kita. Mengenal siapa kita. Ada berbagai macam pengenalan terhadap diri seseorang. Ada orang yang merasa bahwa dia sudah benar di hadapan Allah. Ada orang yang merasa bahwa dia masih jauh dari Allah. Ada orang yang merasa bahwa dia dekat dari Allah. Lalu pemazmur hari ini memperlihatkan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, dia mengetahui dan menyadari
dia bukan seorang pelaku kejahatan. Dia bukan seorang pelaku kejahatan. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang penting kita perhatikan ialah bibir dan mulutku tidak mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Mulutku tidak terlanjur. Itu yang dikatakan oleh pemazmur, saudara-saudara. Dia menjaga bibir dan mulutnya dari ucapan-ucapan yang menipu, dari ucapan-ucapan palsu, dari ucapan-ucapan yang meresahkan, dari ucapan-ucapan kejahatan, dan berbagai ucapan-ucapan buruk, saudara-saudaraku. Dia menjaganya. Dia menjaga hikmat yang selalu keluar dari mulutnya. Dia menjaga kasih yang selalu keluar dari mulutnya. Dia selalu menjaga agar bibir dan mulutnya tidak jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sesuatu yang amat indah saya akan baca bagi kita tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Dunia ini, saudara-saudara, penuh dengan kehidupan yang menggelisahkan. Ada pelaku kejahatan, ada pelaku kebaikan. Ada pelaku kebenaran, ada pelaku kepalsuan. Ada orang-orang yang menolong, ada orang-orang yang tidak peduli kepada orang yang butuh pertolongan. Berbagai macam kehidupan terjadi di dunia ini, saudara-saudara. Dan salah satu yang marak terutama pada zaman ini, saudara-saudara, makin banyaknya pelaku kekerasan. Dan di mana-mana kekerasan acap kali dianggap sesuatu jalan untuk menggapai keinginan, menggapai kemauan. Dan pemazmur berkata, saudara-saudaraku, aku menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Menjaga diri. Menjaga diri dari jalan orang-orang yang melakukan kekerasan, supaya tidak ikut di dalamnya, tetapi dia menjauhkan diri dari mereka yang melakukan kekerasan yang sedemikian. Dan yang keempat, apa yang dilakukan pemazmur ialah, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Mengikuti jejak langkah Tuhan, mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Saudaraku, kita baru merayakan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Kita baru merayakan peringatan kematian Tuhan Yesus yang mati karena dosa-dosa kita. Kita baru merayakan kebangkitannya. Kita juga baru merayakan kenaikannya ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita, untuk memastikan bahwa hidup kita tidak ada di sini. Sebagai apakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang mengikut Yesus, saudaraku? Sebagai apakah kita? Seberapa besar dan seberapa jauh dampak dari apa yang dilakukan Yesus terhadap hidup kita? Ini perlu menjadi sesuatu yang kita renungkan agar hubungan dan komunikasi kita lancar kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan benar dan kita mengenal diri kita dengan benar. Dan diri kita yang sesungguhnya kini tidak datang dari perjuangan diri kita sendiri, tetapi datang dari anugerah Tuhan yang telah masuk ke dalam diri kita. Datang dari belas kasihan Tuhan yang telah masuk ke dalam diri kita. Seberapa besar, seberapa jauh. Inilah yang perlu kita latih dari hari ke hari, saudara-saudaraku. Allah yang berbelas kasihan kepada kita
menjadi tercermin dalam hidup kita supaya kita hidup dalam belas kasihan. Allah yang telah rela berkorban di kayu salib untuk kita menjadi pendorong bagi kita untuk hidup mampu rela berkorban untuk kebaikan. Allah yang penuh kasih itu kepada kita menjadi kekuatan yang menyinari kita untuk mengimplementasikan kasih kepada umat manusia. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk berseru kepada Tuhan, untuk menyatakan kehendak kita kepada Tuhan, sebagaimana pemazmur berkata, dalam suasana hidupnya tertekan, dalam suasana hidupnya sedang diburu-buru walaupun dia tidak bersalah, dalam suasana hidupnya dikejar oleh musuh-musuhnya, dia berkata kepada Tuhan, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Aku tahu ya Tuhan, aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku, ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkan perkataanku. Dalam suasana hidupnya sedang dikejar, sedang terjepit, sedang bahaya, dia tidak konfrontasi kepada orang yang menghendaki nyawanya. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membangun kekuatan untuk melawan kekuatan. Tetapi dia tetap berada pada jalan yang benar, jalan yang ditentukan oleh Tuhan, jalan yang penuh kasih. Sendengkanlah telingamu ya Allah, dengarlah perkataanku, berilah perlindunganmu kepadaku. Sebab dia tahu, saudaraku, betapapun kuatnya kehidupan orang yang menghendaki nyawanya itu, dia tahu Tuhan mampu dan sanggup melindunginya. Tetapi dia harus tetap memelihara agar dia tidak menjadi bagian dari mereka yang melakukan kejahatan, dari mereka yang melakukan kekerasan, tetapi dia senantiasa berada pada jalan Tuhan. Saudaraku, sesuatu yang amat indah manakala kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa yang tulus dan ikhlas, dari hati yang menghendaki supaya kehendak Tuhan terjadi atas kita, supaya kuasa Tuhan terjadi atas kita, supaya perlindungan Tuhan terjadi atas kita. Berilah penghakiman itu kepada Allah yang menghakimi, bukan kita pemiliknya. Tetapi lakukanlah yang baik, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan jiwa yang sedemikian, kita berdoa kepada Tuhan. Dia akan mendengar seruanmu, akan mendengar perkataanmu, akan mendengar permohonanmu. Perlindungannya turun atasmu, turun atas kita. Kehendaknya terjadi atas kita dan orang lain juga. Kuasanya terjadi atas kita dan orang lain juga. Marilah mempercepat proses itu. Kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan kasih dan pengorbanan itu. Kita mengenal Allah di dalam Yesus yang penuh dengan kasih itu. Kiranya itu menjadi karakter kita. Kita menjadi orang yang penuh dengan kasih, hidup dalam belas kasihan, rela berkorban untuk kebaikan. Maka Allah yang maha murah itu akan mendengar seruan dan doa-doa kita. Amin.